سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan surah Al-Qalam ayat 34 ya. Jadi dari sekian ayat Al-Quran itu yang menyuruh dan melarang. Karena visi misi manusia itu cuma dua, Pak. Yang pertama kata Imam Jalalain al-amru, yang kedua an-nahyu. Bagaimana seseorang bisa menjalankan perintah Allah dan bagaimana seorang bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau dua ini dilakukan aman hidupnya, Pak. Tetapi ada saja manusia yang patuh dan ada manusia yang tidak patuh. Pada ayat sebelumnya sudah menceritakan Allah Subhanahu wa taala melarang sifat bakhil, kikir ya. Apalagi kita tidak bayar zakat, tidak bersedekah dan lain sebagainya. Jadi ketika Allah melarang seperti ini, ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Sehingga yang merespon namanya kelompok al-muttaqin, kelompok yang tidak merespon namanya al-mujrimin. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana perlakuan Allah terhadap orang muttaqin. Orang mujrimin sudah pada pertemuan yang lalu. Orang mujrimin, orang pembuat dosa, apabila termasuk dia itu adalah orang beriman yang bermaksiat. Ini yang sudah kita sebutkan kemarin itu, 3 orang pemuda dia beriman tapi buat maksiat. Dia melakukan perintah Allah, tetapi dia itu bakhil. 3 ini bakhil. Makanya seorang itu kalau sehebat apapun ibadahnya, tahajudnya hebat, Al-Qur'annya hebat, semua hebat, tetapi bakhil, Allah mengatakan kepada sorga tidak boleh masuk ke dalam sorga orang bakhil. Maka dalam surga nggak ada orang bakhil. Makanya orang ahli ibadah ini yang bakhil dimasukkan ke dalam neraka, dibakar dulu sifat-sifat bakhilnya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana kelompok yang selanjutnya yang merespon atau dinamakan dengan kelompok al-muttaqin, Pak. Ayat 34 surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ini lam ini namanya lam istihqaq namanya. Lam istihqaq ini diperuntukkan bagi apa? Orang-orang muttaqin mereka berhak untuk mendapatkan. Itu lam istihqaq namanya. Contoh lain lagi lam istihqaq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ini, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, bukan ini istihqaq, ada yang lain lagi. Inna lil muttaqina mafaza. Itu lam istihqaq namanya. Jadi orang-orang beriman itu dapat keberuntungan. Selalu beruntung orang beriman. Selalu beruntung orang yang patuh dan taat. Selalu dapat rahmat orang yang patuh dan taat kepada Allah. Ini namanya lam istihqaq. Kita tidak perlu ragu, Pak. Ini begitu juga lam ini ya dulu alal istihqaq. Menunjukkan kepada berhak, mereka lebih berhak dapat. Dapat apa? Jannatin na'im. Jadi kalimat inda rabbihim ini namanya ta'zim. Digandengkan orang bertakwa itu, orang beriman itu inda rabbihim dengan kalimat inda. Menunjukkan orang muttaqin itu diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin berkah, jadilah orang muttaqin. Kalau ingin berkah, dekatlah dengan orang muttaqin. Paling enggak ketika diberikan rahmat kepada orang muttaqin, diberikan keberkahan kepada orang muttaqin, kita juga kena imbasnya. Sekarang pertanyaannya, sorga itu kan 7.
Walaupun sebagian nanti ada yang mengatakan sorga 8, ya, sorga 8. Kenapa kita mengatakan sorga 7? Walaupun sebagian penafsir mengatakan sorga itu 1. Kenapa 1? Namanya sorga, kata Imam Al-Baydawi, yang lain itu fakat al-musammayat. Itu cuma nama-namanya saja. Sorga itu 1. Nanti beda namanya. Ada sorga ini, ada sorga ini, ada sorga itu, namanya saja. Sorga itu 1. Ada yang mengatakan sorga itu 5. Ada yang mengatakan sorga itu 2. Ya, nembak. Artinya dua jenis sorga. Sorga ini, sorga ini. Nanti ada pembagiannya lagi. Kenapa kita mengatakan sorga 7? Karena neraka juga 7. Kenapa sorga 7 mesti neraka juga 7? Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan wasyaf'i wal watr, atau nanti ada yang membaca wasyaf'i wal witr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa maksud demi yang genap? Demi yang berpasang-pasangan. Kalau ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada orang baik, ada orang buruk, ada sorga, ada neraka. Ketika sorga 7, neraka 7, sorga juga 7. Dari mana kita tahu neraka itu 7? Dari Al-Quranul Karim. Laha sab'atu abwabin. Neraka itu ada 7 pintu. Sehingga Imam Al-Baydawi berkesimpulan, neraka itu ada 7. Neraka Jahannam, ladha, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Tidak ada neraka lain. Tidak ada neraka wel. Nanti kalau ada yang mengatakan neraka wel, hana neraka wel, tidak ada neraka wel. Wel itu adalah lembah yang berada di dalam neraka, bukan neraka wel itu. Wel itu kata Ibnu Abbas, yadullu alal halak. Itu menunjukkan kepada kehancuran. Kalau disebutkan wailul likulli humazatil lumazah, menunjukkan celaka kalian akan dimasukkan ke dalam lembah neraka. Artinya lebih parah lagi. Kalau neraka cuma dimasukkan ke neraka, ini dimasukkan ke dalam lembah yang berada di dalam neraka. Sekarang pertanyaannya, kenapa di sini dikemas dalam bentuk jamak? Jannat, sorga, 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 sorga. Kenapa tidak dapat 1 sorga saja? Tidak mungkin seseorang itu masuk 7 sorga, tidak mungkin. Kalau tidak masuk sorga Firdaus, masuk sorga Jannatul Na'im, masuk sorga Jannatul Khuldi, masuk sorga, ya ada 7 macam. Tidak mungkin masuk sorga ini, sorga ini, sorga ini semua. Jannatul Ma'wa, tidak mungkin masuk semuanya. Pasti 1. Ini apa maksudnya? Penafsir mengatakan, saking sayangnya Allah kepada orang-orang muttaqin, memberikan balasan kepada orang muttaqin, kalau bisa diberikan semua sorga diberikan untuk dia. Ya, ini Pak. Maka pengungkapannya dalam bentuk jamak. Jannat. Tidak diungkapkan jannatun tajri. Ya, enggak ada. Jannat. Jannatin na'im. Sorga yang penuh dengan nikmat. Maka nikmat itu kata Imam Al-Ghazali, di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, nikmat itu ada 2. Ada yang pertama namanya nikmat muqayyad. Nikmat muqayyad itu nikmat yang terkait dengan hal-hal lain. Kita masih hidup dapat nikmat, kenapa? Karena masih hidup. Kita bisa menikmati hidup, kenapa? Karena masih hidup. Ya. Kita dapat jabatan enak, kenapa? Karena masih ada jabatan. Ketika tidak ada jabatan, tidak enak lagi. Itu nikmat muqayyad namanya. Kita bisa pergi kemana saja kita senangi, karena kita masih sehat. Maka nikmat sehat ini namanya nikmat muqayyad. Nikmat harta namanya nikmat muqayyad. Muqayyad itu artinya masih terhubung, ya, masih terikat. Jadi kita hebat karena masih ada jabatan. Kita nikmat karena masih banyak harta. Ketika harta kita hilang, hilang nikmat juga. Ini namanya nikmat muqayyad. Satu lagi namanya nikmat mutlak. Nikmat mutlak, nikmat yang tidak pernah terpisah lagi dengan seorang hamba. Tidak pernah terpisah lagi. Tidak ada orang itu sakit lagi nanti, sehat sakit, tidak ada lagi. Itulah nikmat sorga. Ini namanya jannatin na'im. Bahkan di dalam Syekh Tantawi, itu di dalam tafsir beliau Al-Wasit, an-ni'mah allati lan tanqadi. Nikmat yang tidak pernah putus-putusnya, dan tidak pernah berkurang, dan tidak pernah hilang. Itu nikmat sorga. Kalau seorang di dalam sorga nyaman, kenyamanan itu akan terus berlangsung. Ketika seorang di dalam sorga, dia itu sehat, terus sehat, tidak pernah sakit. Maka nggak ada orang sakit. Tapi di dunia ada orang hebat ibadah sakit juga, ya, Pak. Ada orang kafir sakit juga, ya. Jadi artinya nikmat muqayyad itu diberikan kepada semuanya. Baik itu dia kafir, baik itu dia beriman atau dia munafik, semua dapat nikmat muqayyad. Tetapi tidak semua orang bisa dapat nikmat mutlak.
Jadi makanya supaya membedakan antara kita dan orang kafir, gunakanlah nikmat muqayyad ini untuk bisa dapat nikmat mutlak. Kita diberikan sehat. Bagaimana dengan sehat ini kita bisa dekat dengan Allah? Kita diberikan harta. Bagaimana dengan harta ini kita makin dekat dengan Allah dan bisa membersihkan hati kita? Kita diberikan jabatan. Bagaimana dengan jabatan ini kita makin dekat dengan Allah? Ya, ini bedanya kita dengan orang kafir. Orang kafir diberikan nikmat muqayyad, dia nikmati nikmat itu, Pak. Dia nikmati. Nikmat sehat. Sebelum dia sakit, dia nikmati terus sehat ini. Apakah berbuat maksiat atau berbuat apa saja. Ketika diberikan harta, dia memanfaatkan harta sedemikian rupa untuk menikmati hidup ini. Ketika diberikan jabatan, walaupun cuma 5 tahun saja, dia nikmati 5 tahun itu. Tetapi setelah itu tidak ada lagi, habis. Maka kita tidak sama seperti orang kafir. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat walaupun cuma 1 hari. Manfaatkan nikmat sehat ini, nikmat muqayyad, untuk bisa dapat nikmat mutlak. Kalau enggak rugi, Pak. Ya, rugi. Karena nikmat muqayyad itu nikmat sementara. Maka nikmat yang dimaksudkan jannatin na'im di sini adalah nikmat mutlak. Seorang ketika sudah masuk ke dalam surga, tidak ditarik lagi nikmat itu oleh Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berdialog dengan penduduk surga. Jadi Allah berfirman begini, apakah sudah cukup yang saya berikan? Penduduk surga mengatakan, ini sudah lebih dari cukup. Yang satu saja sabuh mentang hana habis lom. Ini nikmatnya banyak sekali. Yang satu saja belum habis lagi, apalagi yang lain. Ya, ini nikmat surga. Tetapi kalau kita dapat nikmat muqayyad, nikmat dunia, kita dapat hari ini dalam hitungan detik bisa hilang hari ini juga, Pak. Dalam hitungan detik. Kita sehat sekarang, dalam hitungan detik sebentar lagi sudah sakit. Ya, Pak. Tetapi nikmat mutlak itu tidak pernah diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut lagi. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya, ini saya butuh kepada terjemahan. Kita akan lihat nanti bagaimana terjemahannya. Coba dibaca. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa dalam hukum orang kafir? Ya, sudah. Apakah kami akan menjadikan orang beriman sama seperti orang kafir, sama seperti orang mukmin, orang mujrimin? Sekarang kita buat terjemahan yang lain, Pak. Apakah sama orang yang patuh kepadaku dengan orang yang tidak patuh, perlakuanku sama? Tidak. Ini Hamzah di sini, memang Hamzah bertanya. Bertanya itu di dalam bahasa Arab namanya istifham. Istifham itu ada istifham perlu jawaban, ada tidak perlu jawaban. Yang perlu jawaban namanya istifham insya'i namanya. Itu perlu jawaban. Contoh, berapa orang yang hadir hari ini? 10 orang, 8 orang, perlu jawaban. Tapi satu lagi istifham khabari namanya, Pak. Tidak perlu jawaban. Bagaimana tidak perlu jawaban? Contoh, berapa orang sudah dibunuh di Palestina tetapi tidak ada orang yang mau membela mereka? Tidak perlu jawaban. 3 orang, 4 orang, 5 orang, nggak perlu, Pak. Ini makna berapa orang sudah dibunuh di Palestina itu bentuk kekecewaan. Artinya berapa orang yang sudah dibunuh tapi tidak ada yang merespon bagaimana pembunuhan ini. Ini namanya apa? Istifham khabari namanya. Ini begitu juga. Pertanyaan ini tidak perlu jawaban. Orang lain saja tahu, Pak. Apakah beda orang bekerja dengan tidak bekerja? Apakah beda orang yang giat kerja dengan orang malas kerja? Semua orang tahu, Pak. Ini kalimat ini, pertanyaan Hamzah ini namanya istifham khabari, tidak perlu jawaban. Kalau tidak perlu jawaban, ini maknanya apa? Maknanya ada 2, an-nafyu wal ingkar. An-nafyu maknanya tidak sama orang beriman dengan tidak beriman, tidak sama. Ya, nampak, tidak sama. Ini makna nafi, Pak. Jadi artinya didafikan. Ini tidak sama sama ini. Satu lagi ingkar. Allah mengingkari pernyataan orang-orang kafir ketika mereka ngomong dengan sahabat Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata mereka? Saya sama kalian kan sama saja, ya, Mbak. Coba lihat Abu Lahab, Mbak. Abu Jahal, kayanya luar biasa. Apa kata Abu Jahal? Saya tidak beribadah pun seperti ini, hebat. Bahkan kalian yang tidak beribadah, kalian miskin-miskin semuanya. Ya, nampaknya. Jadi makanya ketika itu turunlah ayat. Apakah saya akan menjadikan orang-orang berbuat dosa dengan orang-orang yang taat? Ya. Jadi maknanya saya tidak menjadikan orang yang bertakwa dengan orang yang keluar jalur itu sama, tidak sama kata Allah. Orang yang patuh dan tidak patuh itu tidak sama.
Seperti tidak samanya siang dan malam. Tidak sama siang dan malam. Siang sendiri, malam sendiri. Cuma nanti ketika mau kiamat nanti, wajumi'asy syamsu wal qamar. Matahari sudah diadu dengan bulan. Maknanya tidak ada siang, tidak ada malam lagi, Pak. Ya, tidak ada siang, tidak ada malam lagi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Okanya, Pak. Ya, kita lanjut lagi. Malakum kaifa tahkumun. Ya, coba diterjemahkan lagi. Mengapa kamu dalam kurung berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Ya, bagaimana kamu mengambil keputusan? Ini sebenarnya terjemahannya panjang, Pak. Kita tafsirkan pendek sekali. Ya, Allah mengatakan keputusan kamu itu, pendapatmu itu batil, tidak benar itu. Tidak benar. Semua orang tahu. Kalau orang yang kerja giat dengan tidak kerja giat, itu berbeda. Kamu tahu orang yang sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh itu berbeda. Kamu tahu orang yang patuh dan taat itu berbeda dengan orang yang ingkar. Ya, ini maksud tahkumun di sini. Kalau kata Imam Jalalain, hadza hukmul batil, hadza hukmul fasid. Ini pendapat yang tidak benar ini. Yang mengatakan kami sama seperti orang beriman, kami sama seperti orang muslim. Ya, Pak, tidak sama. Orang beriman yang patuh, dia patuh dan taat kepada Allah. Orang yang tidak beriman, dia tidak patuh dan tidak taat kepada Allah. Seperti orang iblis. Apakah kita sama seperti iblis? Tidak sama. Tapi dalam satu segi sama, ya Pak. Bagaimana sama? Ketika kita takabur dan tidak patuh kepada Allah, tidak jauh beda kita dengan iblis. Tetapi ketika kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi artinya kita lebih daripada malaikat, lebih daripada malaikat. Tetapi kalau kita tidak patuh, lebih daripada iblis. Karena iblis apa dosa iblis? Iblis dosanya 2. Sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara. Aba ini apa? Aba ini enggan, tidak patuh. Wastakbara, dia mengagungkan diri dia, saya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Kalau kita berapa kali sudah tidak patuh kepada Allah? Kalau iblis cuma sekali saja tidak patuh, Pak, ketika disuruh sujud. Kita ketika disuruh bayar zakat, Allah haid bayu zakile. Ketika disuruh puasa, Allah untuk apa puasa dulu. Ketika dipanggil untuk salat, Allah sebentar lagi, Pak, sebentar lagi. Ketika disuruh jaga qu anfusakum ahlikum nara, Allah haid tak ada jaga. Ketika disuruh baca Al-Quran bangun tengah malam buat ini, Allah haid tak ada puput. Berapa kali kita tidak patuh kepada Allah? Ketika Allah mengatakan jangan berzina, jangan berbuat zina, jaga matamu, kita tidak mau mendengar. Berapa kali sudah kita lakukan kesalahan? Iblis cuma sekali kesalahannya, Pak. Tapi kita hampir setiap hari kita berbuat kesalahan. Maka kalau ada orang berbuat kesalahan lebih daripada itu, bahkan lebih daripada iblis, Pak. Ya. Berarti kita bayang-bayangkan saja. Kalau iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diklaim sebagai penduduk neraka, kalau lebih daripada itu apa lagi, Pak? Apa lagi? Ya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, falaqtahamal aqabah. Saya sudah mengajarkan kebaikan di dalam hatimu. Kenapa kamu tidak mau pilih kebaikan itu, kata Allah? Kenapa kamu lebih suka kejahatan? Saya sudah mengatakan ini jahat, ini tidak baik. Kamu sudah tahu, kenapa berbuat kejahatan juga? Kalau enggak percaya, coba tanya orang yang meninggalkan salat. Dia tahu meninggalkan salat itu berdosa. Coba tanya pada orang tidak puasa. Dia tahu tidak berpuasa itu berdosa. Coba tanya sama orang yang berbuat maksiat. Dia tahu berbuat maksiat itu tidak baik. Enggak usah tanya kepada orang beriman. Tanya pada orang tidak beriman pun boleh juga. Coba tanya kepada mereka. Boleh enggak kita menyembah patung? Allah mengatakan dalam Al-Quran, itu mereka yang menyembah patung. Ketika nanti diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa kepada patungnya, kata Allah dalam Al-Quran. Dan mereka selalu berdoa kepadaku, kata Allah. Ya, Pak. Ketika aku berikan musibah. Maka ketika gempa kuat atau apa saja, banjir dan lain sebagainya, tidak ada orang pergi ke patungnya, wahai patung tolong saya, tidak ada, apa. Tidak ada orang pergi ke dukun, wahai dukun tolong saya, tidak ada, apa. Dalam hal seperti itu, semua orang siapapun dia, apa, kafir pun dia sekalipun, dia akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan lupa kepada apa yang dia sembah dulu. Dia menyembah hartanya, lupa kepada harta. Dia menyembah jabatannya, lupa kepada jabatan. Sang-sang menyona harta semua bisa dia beli, Pak. Tetapi ketika musibah menimpa dia tidak teringat lagi kepada hartanya. Contoh Fir'aun. Fir'aun tidak teringat lagi kepada hartanya ketika mau tenggelam. Yang dia teringat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhan Musa. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Amlakum kitabum fihi tadrusun. Ini semua ada tanda tanya semuanya.
semua ada 7, ya, ada 7 pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh pernyataan ini menafikan, mengingkari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepada orang beriman. Orang kafir mengatakan sama saja, kami tidak salat juga kami kaya, sama saja, kalian begini kami begini, tapi kami lebih hebat dari kalian. Kalian menyembah Allah tapi miskin-miskin semua, ya, Pak. Untuk menafikan itu semua, maka di sini ada 7 pernyataan nafi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar kata Allah. Salah satunya ini. Dan yang kedua ini, Pak. Ma'amlakum kitabun fihi tadrusun, ada tanda tanya. Tapi tanda tanya ini tidak perlu jawaban. Ini namanya istifham khabari namanya. Ya, coba diterjemahkan, Pak. Apakah kamu mempunyai sebuah kitab kalau huruf yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Ya. Ini untuk siapa ayat ini diturunkan? Ini diturunkan untuk orang kafir Mekah. Kafir Mekah itu tidak pernah diturunkan kitab. Setelah Nabi Ismail alaihissalam, itu keturunan Nabi Ismail sampai ke bawah, tidak ada kitab yang diturunkan kecuali kitab Al-Quran. Tidak ada yang memberitahukan tentang kebaikan-kebaikan kecuali Al-Quran. Itu pun Nabi Ismail alaihissalam masih merujuk kepada suhuf Ibrahim, ya, suhuf Ibrahim alaihissalam, ayah Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu tidak ada. Artinya kafir Quraisy ini adalah keturunan Nabi Ismail. Ada enggak kata Allah, kamu kitab yang saya turunkan kepada kamu yang bisa kamu baca selain Al-Quran, ada enggak? Tidak ada yang berani protes, Pak. Tidak ada. Jadi dalam penelitian ketika dilihat memang enggak ada kitab, Pak. Yang turun sebelum Al-Quranul Karim itu tidak ada, kecuali Al-Quranul Karim. Dan Allah menentang lagi. Ketika Al-Quran aku turunkan, ada enggak yang berani menentang hukumnya? Ada enggak yang berani protes? Ada enggak yang berani mengkritisi, Pak? Tidak ada juga. Sampai sekarang tidak ada yang berani. Cuma kritisi mulut saja dia. Buktinya apa? Al-Quran sampai sekarang tidak berubah. Satu huruf pun tidak berubah. Tidak berubah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna alaina jam'ahu, wa inna lahu lahafidhun. Jadi kami itu menjaga Al-Quranul Karim. Jadi menjaga apa? Dari hilang hurufnya, atau bertambah dan lain sebagainya. Kalaupun ada yang menambah Al-Quran, nampak, Pak. Karena sekarang sudah banyak penghafal Quran. Kalau dia robah-robah pun nampak dan ketahuan. Ketika dia protes pun tidak sanggup dia protes. Ketika dia mengkritisi pun tidak sanggup dia kritisi, Pak. Walaupun nanti di depan umum dia mengatakan Al-Quran itu begini, enggak cocok. Al-Quran itu begini, enggak cocok. Tapi tidak pernah berubah. Kalau kita selama ini mengatakan kanun ini tidak cocok, besok sudah berubah. Atau ketika kita menjadi orang hebat, besok sudah kita rubah. Tapi ini kan tidak ada, Pak. Tidak ada sampai sekarang yang bisa merubah dan mengotak-atik Al-Quran. Kecuali Taurat, Injil, sudah berubah-berubah itu. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi dan lain sebagainya. Ada yang diberikan interpelasi, ya. Artinya diterjemahkan menurut otak dia. Ketika dia baca begini, oh ini begini. Dia buat dalam kurung, ini maksudnya begini. Langsung dia buat dalam Al-Quran. Maka berbeda Al-Quran dengan terjemahan. Al-Quran itu kan dalam bahasa Arab. Terjemahan itu sesuai dengan masyarakat yang hidup pada sebuah negeri. Ini apa? Indonesia, berarti terjemahan dengan bahasa Indonesia. Ini orang Inggris, berarti terjemahan dalam bahasa Inggris. Terjemahan ini beda lagi dengan tafsiran, Pak. Beda lagi dengan tafsiran. Terjemahan menurut orang Indonesia makna ini begini. Menurut orang Inggris maknanya begini. Akhirnya diterjemahkan sesuai dengan makna yang mereka pahami sendiri. Tetapi tafsir tidak. Ya, maka kita baca Al-Quran tidak cukup dengan terjemahan saja. Ada beberapa makna, ada beberapa lafaz, ada beberapa pemahaman yang tidak kita pahami. Ketika itu memerlukan kepada tafsiran. Dan butuh kepada tafsiran. Supaya jangan salah dalam memahaminya. Ini maksud amlakum kitabun. Kitabun yang dimaksud di sini adalah kitab yang diturunkan dari langit untuk kalian. Apa ada? Kan tidak ada kata Allah. Yang ada kan cuma Al-Quran. Ya, Mbak. Yang ada cuma Al-Quran. Jadi kalau yang ada cuma Al-Quran, yang kalian pegang Al-Quran saja. Kenapa? Coba lihat di Al-Quran. Yang kamu katakan kami sama, semua sama dapat pahala. Kitab mana itu? Coba kalian. Perlihatkan kepada saya kata Allah. Kitab mana itu? Memang enggak ada, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ini menandakan juga ketika kita tidak tahu masalah apa-apa, ditanya orang lain, ini bagaimana? Kalau tidak tahu masalah hukum jangan kita jawab. Kita jawab saja saya tidak tahu. Ketika ditanya bagaimana hukum ini bagaimana? Saya tidak tahu. Ya, daripada kita ngomong begini, ngomong begitu sedangkan itu tidak di dalam Al-Qur'an, tidak dalam hadis dan membuat kita berdosa lagi. Lebih bagus kita katakan saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Saya belum golom lemurno lom. Golom tru ilme lom. Itu saja kita ngomong.
Jangan kita sok tahu, Pak. Nanti kalau sok tahu, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu ngomong apa kamu? Kamu lihat apa kamu? Di dalam hatimu itu bagaimana? Semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada tidak menjawab yang tidak-tidak, lebih baik diam saja. Diam ini kata Rasulullah SAW, as-sumtu awalul ibadah. Diam itu rupanya ibadah juga. Diam itu ibadah. Makanya puncak permulaan ibadah itu adalah diam. Kalau seorang ingin dia beribadah, coba lihat dulu. Nama pep-pep babah, nyamu pep-pep ma. Dari babah mentang hanai imu pep-pep sabe, Pak. Artinya dia belum memulai ibadah lagi. Tapi kalau orang lebih banyak diam daripada ngomong yang tidak-tidak, atau ngomong walaupun tapi tidak ada manfaatnya, berarti ini permulaan dia sudah mulai beribadah. Ada orang dia banyak diam, berarti sudah mulai beribadah. Sehingga Rasulullah mengatakan begini dalam hadisnya, kalau kamu melihat orang beriman itu diam, maka tundukkanlah pandanganmu terhadap dia. Kenapa? Karena dia sedang memberikan hikmah untukmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. Jadi beda fikir tengku im sabi lagu. Ya, Pak. Diamnya dia memberikan hikmah. Itu kalau orang beriman. Tapi diamnya orang bodoh itu memang enggak tahu apa-apa dia, Pak. Orang bodoh diam. Gei menambah. Itu bukan hikmah namanya. Itu menandakan dia memang enggak bisa apa-apa. Hanya tepu, Pak. Maka dia diam saja. Wudu pi hanja, tepu hanja, kakelah tak mendang. Salat pun tak bisa dia, maka diam saja dia. Maka diamnya dia itu adalah menandakan kebodohannya, bukan hikmah bagi dia dan orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalimat am di sini, kita mengenal am itu sebagai muadil pembanding. Tetapi am ini bukan pembanding. Ya. Am ini apa? Am itu maknanya hamzah. Karena di dalam bahasa Arab beda, hamzah sama am itu beda. Am itu begini, kamu mau ini atau ini. Ya, itu menggunakan am. Am itu pilihan. Ini am ini, kalau di dalam terjemahan pilihan maknanya, tetapi di dalam tafsir mengatakan am itu bermakna hamzah. Itu ha'ah. Am ini istifham itu. Bukan pilihan. Ya, itulah kita butuh kepada tafsiran, Pak. Kalau kita tidak menafsirkan, maka kita akan membayangkan am itu pilihan. Pilihannya apakah kamu punya kitab atau kamu tidak punya kitab? Bukan itu pilihannya. Jadi a di sini adalah istifham. A. Jadi kalau kita tafsirkan begini, alakum kitabun, apakah kamu punya kitab? Apakah kamu punya kitab yang diturunkan dari langit untukmu yang menceritakan kalau kamu sama seperti orang bertakwa, kamu sama seperti orang beriman, kamu penyembah patung sama seperti orang yang patuh kepadaku? Ya, tidak, kata Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini masih berlanjut ayat ini. Ini ayat ini namanya tafsiriyah yang selanjutnya ini atau bayaniyah. Innalakum fihi lama takhayyarun. Ya, coba dibaca. Oh, memang ini agak berbelit-belit terjemahannya. Jadi begini, apakah kamu punya kitab yang diturunkan dari langit? Sehingga kamu bisa memilih-milih yang kamu senangi. Saya senang ini, saya enggak senang ini, saya yang senang ini. Apakah seperti itu? Ya. Ini tidak perlu jawaban, Pak. Orang kafir sudah tahu kalau mereka tidak diturunkan kitab dari langit. Orang kafir sudah tahu kalau mereka itu tidak punya pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, Pak. Kalau mereka punya kitab sendiri, punya pilihan. Oh, saya mau ini, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Tapi ini tidak ada pilihan lain. Ini menandakan kebenaran Al-Quranul Karim. Dan juga menunjukkan, kata Imam Al-Baghawi, tajhiluhum, kebodohan mereka. Kan bodoh mereka, Pak. Mereka ngomong ini, ngomong itu, tapi tidak punya landasan. Seperti kita ngomong tentang hukum, kita ngomong undang-undang, tapi kita tidak tahu undang-undang itu apa. Kita tidak tahu di undang-undang apa itu. Di pasal berapa, tidak tahu kita, Pak. Kan menunjukkan kebodohan kita. Maka di dalam perkataan Arab itu begini. Orang bodoh itu nampak bodohnya ketika dia ngomong. Ya, nampak. Waktu dia diam nak nampak bodohnya. Tetapi ketika dia ngomong, dia nampak bodohnya, di situ nampak bodohnya. Kenapa nampak bodohnya? Karena tidak sesuai dengan yang sudah kita ketahui. Oh, berarti nampak bodohnya. Wudu kita harus begini, ini tidak batal wudu. Berarti kan nampak bodohnya, Pak. Artinya dia ingin menampakkan kebodohan kepada orang lain. Begitu juga ini kata Syekh Tantawi, ini menunjukkan ayat ini ala tajhilihim, kebodohan mereka.
Maka kita bisa mengetahui orang bodoh apa? Oh, bodoh dia ni. Tapi baik kengkeh dika Pak. Nyokeh dika depu ni. Jadi dapat kata oh hidup bodoh tak lega Pak. Baik kengkeh dika. Jadi jangan ngomong di depan. Kita dalam hati saja, oh bodoh, orang ni bodoh, tak tahu apa-apa dia. Dia ngomong tak apa-apa dia ngomong. Kita pindah saja Pak. Kita pindah saja. Jangan kita layani. Kalau kita layani tak jauh beda kita dengan orang bodoh tadi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Amlakum kitabu fihi tadrusun. Ini semua ada 7 kali ini. Ini namanya sab'un manhiyun. Ya, nampak. 7 yang sifatnya manhi. Manhi itu apa? Sab'atun manfiyat. Ya, manfi. Manfi itu menafikan, tidak benar. Ini tidak benar, ini tidak benar. Ada 7 kali. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Terus kita lanjut. Amlakum aimanun alaina balighah ila yaumil qiyamah. Coba dibaca lagi terjemahannya. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami? Ya, ini kan terjemahannya berbelit-belit ya Pak. Apakah kamu punya janji dari sumpah dari kami? Bahasa Indonesianya pun seperti tidak baku Pak. Ya. Sekarang kita tafsirkan. Amlakum aimanun. Kita pernah berjanji enggak kata Allah? Saya sama kamu pernah berjanji enggak? Kalau saya akan masukkan kamu ke dalam surga, pernah enggak kita berjanji? Tidak pernah kan kata Allah. Tidak ada saya katakan seorang pembunuh, seorang penzina akan masuk dalam surga. Ada enggak saya ngomong begitu? Kan tidak ada kata Allah. Ini maksudnya amlakum aimanun. Aimanun itu kata Imam Jalalain, aimanun ai bimakna uhud. Uhud itu apa? Janji. Allah tidak pernah berjanji. Yang Allah janjikan apa? Orang beriman akan dapat surga. Orang yang patuh dapat rahmatku kata Allah. Orang yang menjaga dirinya akan aku angkat apa namanya? Derajatnya. Orang yang patuh aku angkat derajatnya. Orang yang salat tahajud aku angkat derajatnya. Itu yang saya janji kata Allah. Yang lain ada enggak saya janji? Tidak ada saya janji kata Allah. Tidak ada saya janji kepada kalian dapat di depan. Tidak ada saya janji kata Allah. Ya, Pak. Amlakum aimanun. Kita pernah berjanji kata Allah. Selanjutnya apa itu? Alaina balighah. Itu alaina balighah begini. Janji, kalau kita itu istilahnya wathiqah. Wathiqah itu apa? Perjanjian tertulis. Ada enggak kita berjanji secara tertulis kata Allah? Tidak ada. Ada enggak berjanji secara lisan? Tidak ada juga kata Allah. Bahkan saya berjanji orang yang tidak patuh itu akan dapat kemarahanku dan aku masukkan ke dalam neraka. Itu janji saya kata Allah. Tapi lain tidak berjanji saya kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setelah itu baru kita memahaminya. Tapi ketika kita membaca terjemahan, itu seperti berbelit-belit perjanjian dengan siapa? Ada apa sebenarnya dengan ini? Padahal Allah ingin mengatakan, saya tidak pernah berjanji kalau kalian itu akan aku berikan rahmat. Makanya kalau kita berbuat maksiat, rugi kita sendiri, Pak. Yang rugi kita sendiri. Karena Allah tidak pernah berjanji kebaikan untuk orang berbuat maksiat. Ketika kita tidak salat, yang rugi kita sendiri, Pak. Ketika kita tidak puasa, yang rugi kita sendiri, Pak. Karena Allah tidak pernah berjanji kebaikan dengan orang yang tidak puasa. Tidak ada Allah katakan, tidak apa-apalah kalau tidak puasa saya berikan rahmat juga. Tidak ada ya Pak. Yang Allah katakan orang yang patuh, orang yang berpuasa, orang yang bayar zakat, orang berbuat kebaikan, akan aku berikan kebaikan-kebaikan yang lain. Akan aku berikan ketenangan jiwa bagi dia. Itu saja janji Allah. Lain tidak ada janji Allah Pak. Ya. Ini namanya alaina balighah. Satu kita bagi-bagi dulu Pak. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Ini ila lil ghayah namanya Pak. Maksudnya, ada enggak saya berjanji? Kalian bahagia ketika di alam barzah kalau kalian buat maksiat? Ada enggak? Tidak ada, kata Allah. Ada enggak kita berjanji ketika saya kebangkitkan kalian di padang mahsyar, saya berikan naungan kepada kalian? Tidak ada. Berarti kan rugi, Pak. Kita bakhil rugi, kita berbuat maksiat juga rugi, kita berbuat kejahatan juga rugi. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Jadi jangan pikir rugi Allah, tidak rugi Allah. Ini contoh, Pak. Contoh ada anak-anak, dia nak masuk sekolah. Apa kata anak itu? Ya pejera gure tigo. Ya pejera gure lebay. Jadi murid ini dia enggak masuk ke kelas sudah seminggu. Ya pejera gurenya. Akhirnya minggu kedua nak masuk lagi bejera gurenya. Sayang guru itu. Akhirnya sebulan selanjutnya, udahlah saya masuk kelas supaya apa? Supaya enggak enak sama guru itu nanti. Yang rugi itu bukan guru. Guru itu setelah bulan habis bulan itu awal bulan dia menerima gaji. Ada murid, tak ada murid dia menerima gaji dia Pak, guru itu. Yang rugi murid ini. Jadi murid ini hanya punya pengegure Pak. Ya pengegure orangnya. Ya sama lagi ya pengegure Pak. Ketika nanti ujian tak tahu enggak bisa jawab apa-apa dia. Saya belum pernah belajar. Yang rugi dia sendiri. Guru itu tak pernah rugi. Ya, Pak.
Cuma guru menjanjikan, kalau kalian belajar rajin dan tekun, insya Allah naik kelas. Kalau kalian tidak belajar rajin, kalian malas, mungkin tinggal kelas. Nah, itu saja. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Hokanya. Ini yang dimaksudkan ila yaumil qiyamah. Lanjut lagi. Inna lakum lama tahkumun. Ya. Coba dilanjut nih. Sungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan dalam kurung sekehendakmu. Ya. Apakah kamu mengambil keputusan sekehendakmu? Ini kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan begini. Laisa al-amru kadzalik, bukan seperti yang kalian kira. Ya, begitu, Pak. Jadi maksud tafsiran innalakum lama tahkumun, karena kalimatnya panjang, maka ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi, al-amru laisa kadzalik. Bukan seperti yang kalian duga. Kalian menduga kalau kalian itu akan dapat rahmat. Bagaimana dapat rahmat kalau tidak patuh? Kalian menduga kalau Allah akan sayang. Bagaimana sayang kalau kita tidak patuh pada Allah? Lagi orang penajian amin. Nyo patuh urung cik sayang kelun. Memang betul ada sayangnya tapi sedikit, Pak. Seperti Allah sayang kepada orang kafir. Allah sayang kepada orang kafir dibuktikan dengan kata Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baydawi, ya ummu rahmanahu likulli makhlukatihi. Kata Ibnu Abbas, Pak. Jadi rahmannya itu mencakup semua makhluknya. Kafirkah dia, munafikkah dia, semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nikmat muqayyad diberikan kepada Allah oleh Allah kepada semuanya. Maka orang kafir itu tidak salat pun dia kaya. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani tidak salat pun dia diberikan nikmat oleh Allah. Kenapa? Karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah makhluk Allah. Yahudi makhluk Allah, Nasrani makhluk Allah, semua makhluk Allah. Maka sebagai makhluknya semua diberikan. Kita pun kalau punya anak durhaka, Pak, naudzubillah min dzalik. Kalau anak durhaka ini minta duit sama kita, dia nelpon kita, dia tak pernah pulang, Pak. Puluhan tahun tak pulang, tapi dia nelpon. Saya perlu duit, ya. Kita sebagai orang tua kita kasih juga. Kita tak pernah mengatakan, "Ne durhaka," tak pernah, Pak. Ya, padung perlene 3 juta dikirim. Walaupun ikeng kita macam-macam 7 juta dikirim je, Pak. Nyan, Pak. Kenapa? Karena dia adalah anak kandung kita, Pak. Walaupun dia durhaka. Makanya orang kafir itu walaupun durhaka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah. Kamu mau apa kamu? Mau apa? Mau dunia, saya berikan, kata Allah. Wa hum fiha la yubkhasun. Tidak saya kurangi sedikit pun permintaanmu. Kamu mau apa kamu? Dia bekerja giat untuk dapat dunia. Dunia semua saya berikan, kata Allah. Tidak saya kurangi sedikit pun. Tapi kamu tidak dapat apa-apa lagi di akhirat nanti. Karena tujuan pokok kita bukan mengejar dunia, Pak. Bukan ini tujuan kita, Pak. Kita di dunia untuk beribadah. Bagaimana dengan harta? Harta adalah nikmat muqayyad yang semaksimal mungkin kita gunakan untuk bisa dapat nikmat mutlak. Kalau enggak rugi kita, Pak. Makanya orang yang menggunakan nikmat muqayyad untuk dapat nikmat mutlak, ini orang beruntung. Artinya di dunia dia dapat nikmat, di akhirat dapat nikmat. Tapi seorang yang menggunakan nikmat muqayyad untuk hidup dia bahagia di dunia saja, dia tidak dapat apa-apa kecuali nikmat muqayyad saja. Nikmat mutlak tidak dia dapatkan. Ya. Inna lakum lama tahkumun. Jadi ini kita ngambil itulah tafsir Al-Qurtubi saja. Beliau mengatakan laisa al-amru kadzalik. Bukan seperti yang kalian duga. Tidak sama. Orang yang tidak puasa dengan puasa tidak sama. Ya, kecuali di dalam Islam kan diberikan rukhsah. Kalau ada orang dalam perjalanan, orang sakit dan lain sebagainya, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi harus menggantikan di hari lain. Seorang tapi salat enggak boleh ini, Pak. Enggak boleh apa namanya, kecuali wanita haid ya. Wanita haid dalam keadaan apapun memang enggak boleh salat, enggak boleh salat wanita haid. Dan tidak boleh mengqadha. Gimana mengqadha wanita haid, Pak? Tetapi kalau ada kita sakit, Pak. Maknya hana temayang je sakit, tetap harus salat. Kecuali apa? Hanai terole, Pak. Dia sudah pikun, tak tahu apa-apa lagi, bagaimana mau salat? Sedangkan salat itu diwajibkan bagi orang yang sadar, orang yang punya akal, orang yang mumayyiz. Jadi bukan orang yang hilang akal. Maka orang urung pungonya hanai temayang, pegang gak ada hakai, Pak. Maka urung hana temayang tidak jauh beda dengan urung pungo, ya, Pak. Maka kalau ingin lihat orang-orang pungo, lihat urung hana temayang. Ya. Kenapa? Karena orang-orang pungo itu nak wajib salat dia. Maka orang yang enggak salat itu sama orang pungo, dua-dua enggak wajib salat. Hana wajib temayang juga nih, Pak. Ya, kita lanjut satu ayat lagi, Pak. Satu ayat lagi. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Oh ya.
Jadi makanya Allah mengatakan begini ya. Ini terjemahannya sudah mengarah. Kalau tadi berbelit-belit, Pak. Allah yang mengatakan nyutak je soleh. Ya, nih, Pak. Ketika Allah ngomong otaknya ini siapa? Tidak ada yang berani maju, tidak ada yang berani maju. Mereka berani ngomong, ini ngomong. Ketika Allah tanya, coba tanya. Itu yang bertanggung jawab siapa itu? Yang bertanggung jawab yang mengatakan kalau orang mujrim sama seperti orang muttaqin, itu siapa itu? Nggak ada yang berani ngomong, diam semuanya, Pak. Ya. Karena tidak ada pengetahuan apa-apa mereka. Dari mana mereka tahu? Karena di dalam Suhuf Ibrahim, ya. Jadi beda Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ini apa bedanya kelima-lima ini? Kita sekarang pilah-pilah menjadi dua kelompok. Yang pertama Suhuf Ibrahim sama Zabur. Suhuf Ibrahim dan Zabur ini menceritakan tentang at-targhib fil amal. Motivasi untuk beribadah. Dan cerita tentang ibadah. Jangan kalian menyembah patung, itu dalam Suhuf Ibrahim. Mari kita menyembah Allah, mari kita ini kepada Allah, mari kita merujuk begini, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat ini. Itu dalam Zabur dan Suhuf Ibrahim. Tidak ada syariat. Tetapi di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, di situ ada ajakan-ajakan dan ada syariatnya, Pak. Ini haram, tidak boleh begini, kalau begini hukumannya begini. Itu ada dalam Al-Quran. Tapi tidak ada dalam Suhuf Ibrahim. Tidak ada dalam Zabur. Zabur itu cuma mengajak kebaikan. Mari kalau ingin ketenangan jiwa, buatlah kebaikan. Kalau ingin ini, sembahlah Allah. Jangan menyembah patung. Itu saja. Tapi kalau masalah hukum haram, halal, dan lain sebagainya, itu adanya di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Karena Taurat dan Injil itu, ketika turun Al-Quran, ya sudah sempurna, maka Taurat, Injil tidak berlaku lagi. Tapi sebelum turunnya Al-Quran, Allah masih menyuruh kepada orang beriman, makanlah kamu apa yang dimakan oleh ahlul kitab. Boleh. Minumlah kamu apa yang diminum oleh ahlul kitab. Apa yang haram bagi ahlul kitab, haram juga bagimu. Tetapi ketika Al-Quran sudah turun secara menyeluruh, maka tidak lagi pada Al-Quran, Taurat dan Injil. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.